pariwisata dari Provinsi Riau. Riau adalah provinsi di Indonesia yang terletak di pantai timur Pulau Sumatera bagian tengah. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Melaka. Ibu kota Provinsi Riau adalah Pekanbaru. Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, dan kelapa sawit. Selain kaya dengan sumber daya alam, Provinsi Riau juga memiliki potensi pariwisata yang kaya dan beragam, meliputi keindahan alam, budaya, dan sejarah. Berikut beberapa potensi wisata alam yang ada di Provinsi Riau. Pertama, ada hutan tropis. Provinsi Riau kaya akan hutan tropis yang luas, ideal untuk wisata alam seperti trekking dan jelajah hutan. Yang kedua, ada pantai. Pantai di Riau menawarkan keindahan panorama laut dan pantai yang cocok untuk wisata air dan relaksasi. Lalu yang ketiga, ada danau. Danau di Riau seperti Danau Pulau Raja dan Danau Bingkung menawarkan pemandangan alam yang sangat memukau. Lalu yang keempat, ada air terjun. Air terjun seperti air terjun Telaga Biru dan air terjun Batang Air menawarkan pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Next, kita beralih ke wisata budaya dan sejarah. Pertama, ada tradisi dan kebudayaan. Provinsi Riau memiliki kekayaan tradisi dan budaya Melayu seperti tarian, musik, dan kuliner khas. Seperti gambar di bawah ini, ada tari Zapin Melayu Riau. Tari Zapin merupakan salah satu tarian tradisional Melayu yang berasal dari Provinsi Riau yang cukup populer. Kata Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu Zalf yang berarti pergerakan kaki cepat mengikut rentak pukulan. Tari Zapin dibawakan berkelompok dan berpasangan yang biasanya diiringi dua alat musik utama yaitu gambus dan marwas. Syair-syair yang didendangkan dalam tari Zapin ini juga digunakan sebagai media dakwah. Lalu ada alat musik gendang, alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Lalu ada kuliner khas Riau yaitu gulai ikan patin. Provinsi Riau memang dikenal dengan gulai ikan patinnya. Kamu bisa menjadikan gulai ikan patin ini sebagai makan siang atau makan malam bersama keluarga. Gulai patin ini bisa kamu temukan hampir di setiap rumah makan yang ada di Riau. Jadi tidak perlu khawatir dan bingung mencari gulai ikan patin ini. Gulai ikan patin ini juga sangat dikenal memiliki kuah yang berwarna kuning pekat dan kental dengan potongan ikan patin yang besar tentunya. Biasanya gulai ikan patin ini disajikan bersama dengan sepiring nasi dan sayur ubi yang sudah direbus. Oke, lanjut, ada situs sejarah. Pertama ada Candi Muara Takus. Candi Muara Takus mahakarya batu bata merah yang menjulang di Kabupaten Kampar, Riau, menyimpan segudang misteri dan pesona sejarah. Keberadaannya menjadi saksi bisu kejayaan masa lampau, membisikkan kisah peradaban yang pernah tumbuh subur di bumi lancang kuning. Candi Muara Takus di Riau merupakan kompleks candi Buddha tertua di Indonesia yang berasal dari abad ke-4 hingga ke-11. Candi ini merupakan salah satu bukti kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada masa lampau. Sejarah Candi Muara Takus masih diselimuti misteri karena belum ditemukan bukti sejarahnya. Namun, beberapa prasasti dan arca Buddha yang ditemukan di sekitar candi menunjukkan bahwa candi ini merupakan tempat peribadatan umat Buddha. Kompleks Candi Muara Takus terdiri dari beberapa candi utama yaitu Candi Mahligai, Candi Bungsu, dan Candi Tua. Lalu ada Istana Siak Sri Indrapura. Salah satu kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di Pulau Sumatera adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kebesaran kerajaan ini dapat dilihat dari Istana Siak Sri Indrapura yang masih berdiri hingga saat ini. Istana Siak Sri Indrapura berlokasi di Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Riau. Istana ini memiliki nama lain yaitu Istana Aseraya Hashimiyah atau Istana Matahari Timur. Saat ini Istana Siak Sri Indrapura sudah berstatus sebagai cagar budaya yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2004. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah putra Raja Johor dengan istrinya yang bernama Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon, nama Siak berasal dari nama jenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak.
Sebelum Kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan menguasai daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Istana Siak ini terdiri dari 2 lantai dan berdenah segi 4 silang. Gaya arsitektur bangunannya tampak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Dan setiap sudut bangunan terdapat pilar bulat dengan ujung puncaknya ada hiasan burung. Pintu dan jendela istana dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Ada 15 ruangan dari 2 lantai istana Siak, yaitu lantai 1 terdiri dari 6 ruangan, sementara lantai 2 terdiri dari 9 ruangan. Adapun 6 ruangan di lantai 1 berfungsi sebagai tempat sidang dan ruangan untuk menerima tamu. Sedangkan 9 ruangan pada lantai kedua berfungsi sebagai tempat peristirahatan sultan dan tamu-tamu kerajaan. Saat ini, Istana Siak Sri Indrapura berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah di Provinsi Riau. Istana ini menjadi museum tempat menyimpan benda-benda peninggalan Kerajaan Siak. Untuk menambah wawasan kita, nama yang dipertuan besar Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin atau juga dikenal dengan nama Sultan Syarif II menyumbang harta kekayaannya sebanyak 13 juta gulden kepada pemerintah Republik Indonesia. Jumlah tersebut setara dengan 121 juta US dollar atau jika dirupiahkan nilainya mencapai lebih dari 1 triliun. Melansir dari laman dinsos.riau.go.id, setelah mendengar berita kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, kemudian diikuti dengan diproklamasikannya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Sultan Syarif Kasim II yang dikenal dengan anti-kolonialisme langsung mengibarkan bendera merah putih di depan Istana Siak. Sultan Syarif Kasim II menyerahkan modal untuk Indonesia melalui Soekarno sejumlah uang senilai 13 juta gulden Belanda, mahkota berlian miliknya, serta pedang keris dan harta-harta bernilai lainnya. Selain menyerahkan uang dan benda-benda simbolis, Sultan Syarif Kasim II juga menyerahkan seluruh wilayah kerajaan untuk bergabung di bawah pemerintahan NKRI. Wilayah tersebut diantaranya Sumatera Timur yang meliputi Kerajaan Melayu Delhi, Serdang, Bedagai, hingga Provinsi Riau dan Kepulauan Riau saat ini. Oke, next, lalu ada seni dan kerajinan. Penduduk Riau memiliki keterampilan seni dan kerajinan seperti tenun songket dan ukiran kayu. Berikut beberapa gambar untuk referensi tenun songket dan ukiran kayu dari Provinsi Riau. Halo, perkenalkan namaku Altis Nur Ayuni. Di sini aku akan menjelaskan tentang destinasi unggulan di Riau. Yang pertama ada Danau Pulau Raja, di mana danau ini memiliki keindahan alam dan air yang jernih, ideal untuk kegiatan air dan olahraga air. Danau ini disebut juga dengan Danau Raja Ampat Mini dari Riau. Yang kedua ada air terjun Telaga Biru, yang dimana air terjun yang terkenal dengan airnya yang biru dan jernih, juga pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Air terjun ini terletak di Siak Hulu di Kampar. Next, masih di Siak Hulu Kampar, ada kebun binatang Pekanbaru atau Kasak Kulim Zoo, di mana kebun binatang menjadi rumah bagi berbagai satwa liar, menawarkan kesempatan untuk belajar tentang banyak satwa dan juga alam. Nah, di Kasak Kulim Zoo ini kita bisa naik gajah loh. Selanjutnya ada Ombak Bono. Ombak Bono ini tercipta karena adanya arus pasang Sungai Kampar dan Laut Cina Selatan, sehingga membuat Ombak Bono berbeda dengan ombak laut. Ombak Bono bisa menggulung dengan jarak 30-40 km tanpa putus. Jadi, gak heran lagi kalau banyak yang main selancar di sini. Selanjutnya ada infrastruktur pendukung. Yang pertama ada aksesibilitas, tersedianya akses transportasi yang memadai seperti bandara, pelabuhan, dan jalan raya yang menghubungkan destinasi wisata. Ada juga akomodasi, tersedianya hotel, penginapan, dan homestay dengan berbagai fasilitas dan standar yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Tak lupa juga ada fasilitas wisata di mana tersedianya fasilitas umum seperti toilet, tempat parkir, dan pusat informasi bagi wisata yang sangat memadai. Dan yang terakhir ada telekomunikasi
informasi, di mana jaringan internet dan komunikasi yang lancar untuk memudahkan wisatawan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi. Hai, saya Alfiana Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan promosi di pariwisata Riau. Yang pertama itu meningkatkan promosi pemasaran destinasi wisata Riau melalui berbagai media dan platform, berarti menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, website, iklan, online, televisi, radio, dan media cetak. Nah, untuk memperkenalkan dan menarik minat wisatawan ke destinasi wisata di Riau, ini mencakup pembuatan konten menarik, kampanye iklan, dan kolaborasi dengan influencer atau agen perjalanan untuk mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Nah, yang kedua itu kita ada meningkatkan kualitas dan fasilitas di destinasi wisata yang ada serta mengembangkan destinasi wisata baru, berarti memperbaiki infrastruktur, layanan, dan kenyamanan di tempat wisata yang sudah ada. Nah, serta menciptakan dan mempromosikan tempat wisata baru. Ini bisa mencakup renovasi fasilitas, peningkatan aksesibilitas, penyediaan akomodasi yang lebih baik, dan pembangunan atraksi baru untuk menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan pengalaman wisata mereka. Nah, yang ketiga, kita ada meningkatkan kompetensi dan profesionalitas para pekerja di sektor pariwisata. Nah, ini berarti memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Ini mencakup program pelatihan dalam pelayanan pelanggan, manajemen pariwisata, bahasa asing, dan teknologi terkait pariwisata, sehingga para pekerja dapat memberikan layanan yang lebih baik dan profesional kepada wisatawan. Nah, yang terakhir dari strategi pengembangan pariwisata di Riau ini ada meningkatkan kerjasama antar pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata, berarti membangun kolaborasi yang efektif di antara semua pemangku kepentingan. Nah, hal ini mencakup pemerintah menyediakan regulasi dan dukungan, pengusaha berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Nah, serta masyarakat ikut serta dalam menjaga dan mempromosikan destinasi wisata tersebut. Dengan kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pariwisata, meningkatkan kesejahteraan lokal, dan menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dan masyarakat. Nah, yang pertama itu pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan pariwisata dengan menyediakan infrastruktur, regulasi, dan promosi. Nah, yang kedua itu ada masyarakat, yang mana masyarakat ini memiliki peran dalam menjaga kelestarian lingkungan, melestarikan budaya, dan memberikan keramahan kepada para wisatawan. Selanjutnya yang ketiga, tentunya ada pengusaha. Nah, pengusaha pariwisata ini memiliki peran dalam memfasilitasi dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan. Selanjutnya yang terakhir itu media. Nah, seperti yang kita tahu, media promosi ini sangat penting, yang mana memiliki peran dan mempromosikan serta menyebarkan informasi tentang destinasi wisata yang ada di Riau. Sekian dari saya, terima kasih.